ya, atau kalau orang Jakarta bilang encu ya. Kalau orang daerah Jawa bilangnya uget-uget ya. Jentik nyamuk. Ini adalah makanan yang terbaik buat ikan cupang. Teman-teman bisa dapatkan jentik nyamuk ini secara free ya, di selokan atau mungkin di tempat-tempat lainnya yang airnya menggenang. Itu jentik nyamuk teman-teman bisa ambil. Itu sangat bagus sekali buat ikan cupang, terutama untuk pertumbuhan tulang dan juga membran ikan cupang itu tersendiri ya. Jadi biar enggak roboh, biar enggak gampang goyang, itu makannya silakan dengan jentik nyamuk. Tapi dalam jentik nyamuk ini teman-teman, kalau misalnya terlalu sering, terkadang itu ikan cupang bodinya itu kurang proporsional. Jadi sesekali teman-teman harus selingi dengan cacing sutra atau kutu air seperti itu. Dan satu hal lagi dari jentik nyamuk ini teman-teman ya, kalau misalnya ngambilnya dari selokan itu biasanya kan kotor. Nah kalau kotor itu seringkali bawa penyakit. Teman-teman bisa bersihkan jentik nyamuk dengan merendamnya terlebih dahulu dengan methylene blue atau air biru. Ya, direndam kira-kira sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kemudian teman-teman kasihkan ke ikan cupang kesayangan. Ingat, pilihlah jentik nyamuk yang lurus-lurus ya, jangan yang sudah bengkok, yang kepalanya hitam, itu tidak bagus. Tapi pilihlah jentik nyamuk yang lurus ya, kemudian juga yang lebih lembut itu lebih baik. Itu adalah makanan ikan cupang yang terbaik yang pertama. Kemudian teman-teman yang kedua, makanan ikan cupang yang terbaik adalah kutu air. Nah, kutu air ini selain bagus buat cupang dewasa, juga sangat bagus untuk burayak. Ya, biasanya kalau saya umur 4 hari itu sudah mulai dikasih kutu air. Ya, dan ini bisa juga sampai ikan cupang dewasa dikasih kutu air. Teman-teman bisa mengkultur kutu air, atau juga bisa teman-teman cari di rawa-rawa atau tempat-tempat lainnya yang biasanya banyak kutu airnya. Dan kalau misalnya teman-teman ambil dari rawa ataupun dari tempat-tempat yang kotor, selokan, teman-teman juga harus bersihkan terlebih dahulu ya. Dan terutama teman-teman rendam juga dengan air biru methyl blue. Ya, ini untuk jaga-jaga barangkali kutu air yang kita dapatkan itu membawa penyakit. Jadi bisa dibersihkan terlebih dahulu dengan methylene blue. Tapi ingat teman-teman, kalau teman-teman nyari kutu air, pastikan jangan ada kutu jetnya. Karena kutu jet ini bisa membunuh burayak dan juga bisa mengakibatkan ekor cupang pada bolong-bolong ya. Karena dia itu sangat cepat dan juga tajam. Sehingga kadang itu ekor pada bolong. Nah kalau ekornya bolong ini nanti kalau pas penilaian kontes bisa berkurang poinnya. Jadi teman-teman harus pastikan kutu air yang teman-teman dapatkan itu tidak ada kutu jetnya. Ya teman-teman, untuk makanan ikan cupang yang terbaik ketiga adalah cacing sutra atau biasa disingkat dengan casut ya. Casut ini biasanya hidup di lumpur-lumpur. Nah, biasanya kalau teman-teman beli cacing sutra itu terkadang masih bawa lumpurnya. Nah, ini juga teman-teman harus bersihkan terlebih dahulu karena lumpurnya ini bisa membawa penyakit buat ikan cupang. Seringkali ya ikan cupang itu terkena penyakit seperti sisik nanas itu karena makannya dari cacing sutra. Sehingga cacing sutra ini harus benar-benar bersih. Kemudian saran dari saya direndam dengan air biru atau methyl blue supaya kuman-kumannya atau bakteri yang ada dalam cacing sutra tersebut bisa bersih. Dan kelemahan dari cacing sutra ini teman-teman ya, dia itu kan proteinnya tinggi. Jadi kalau kita terlalu banyak ngasih makan cacing sutra, biasanya badannya terlalu gemuk ya. Dia protein tinggi, lemaknya tinggi, sehingga kalau kita terlalu banyak ngasihnya, biasanya badan ikan cupang itu tidak proporsional. Memang bagus untuk ngejar size ya. Biasanya kalau untuk penjual yang ikan cupang di murahan itu yang harga 10.000, 20.000 itu biasanya memang sengaja ngejar size supaya terlihat besar, tapi ekornya jadi kecil-kecil.
Nah, jadi kalau teman-teman ngasih makannya cacing sutra, biasanya saya 2 hari sekali itu sudah cukup untuk ikan-ikan kontes. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngejar size, silahkan dikasih makan cacing sutra setiap hari, pasti badannya itu akan lebih cepat besar. Jadi silahkan pilihan itu ada pada teman-teman. Kemudian pakan ikan cupang yang terbaik keempat adalah bloodworm atau cacing darah. Ya, cacing darah ini bentuknya seperti jentik nyamuk tapi dia berwarna merah dan lebih besar. Biasanya bloodworm ini didapatkan dari cacing sutra. Jadi misalnya nih saya beli cacing sutra, biasanya itu ada bloodworm yang ikut ke dalam situ. Jadi memang sepertinya cacing darah ini atau bloodworm dan cacing sutra ini masih di satu habit yang sama. Jadi teman-teman biasanya kalau beli cacing sutra biasanya akan terbawa bloodworm. Nah, bloodworm ini biasanya kalau banyak itu bisa dibekukan dengan freezer ya. Dibekukan dengan freezer bisa dikasih makan untuk ikan cupang di hari-hari selanjutnya. Jadi ibaratnya di stok. Bloodworm ini juga sangat bagus buat ikan cupang, tapi teman-teman juga pastikan ya bloodwormnya itu pakai yang masih merah, jangan yang sudah putih atau pucat, karena itu sudah nggak bagus buat ikan cupang. Kemudian juga ngasihnya jangan terlalu banyak ya, karena ukurannya cukup besar dan ikan cupang itu sangat suka dengan bloodworm ini. Kadang dia juga sampai lupa ya, makanya terlalu kenyang, jadi nanti biasanya kepalanya itu nungging ke bawah gitu ya. Itu nanti tidak bagus buat ikan cupang. Jadi pastikan kalau teman-teman kasih bloodworm, porsinya itu harus sesuai dengan ukuran ikan cupang yang teman-teman kasih makan. Yang kelima biasanya saya pakai ketika empat-empatnya ini tidak bisa saya dapatkan, saya menggunakan pelet ini teman-teman. Ya, pelet Tokugawa Mem Prime. Ini bisa teman-teman pakai sebagai opsi terakhir kalau misalnya keempat pakan tadi teman-teman tidak berhasil mendapatkan. Misalnya kalau lagi musim hujan itu biasanya kan nyari jentik nyamuk susah, nyari kutu air susah, cacing sutra juga susah, kalaupun ada harganya sangat mahal. Nah, menggunakan pelet ini bisa menjadi opsi terbaik buat teman-teman, dan ini kandungan proteinnya juga cukup tinggi sehingga bagus untuk pertumbuhan ikan cupang. Ngasihnya juga nggak perlu banyak-banyak, antara 5 sampai 10 biji aja ya, itu pun dikasih pagi dan sore. Usahakan jangan sampai nyisa kalau ngasihnya pelet ini teman-teman, karena kalau sisa khawatirnya itu nanti bisa menyebabkan airnya yang ada dalam soliter ikan cupang itu tercemar. Jadi itu tadi teman-teman ya, pelet Tokugawa Mem Prime. Itu adalah opsi dari saya untuk makanan ikan cupang yang terbaik. Ya teman-teman, itu tadi sudah saya bahas makanan ikan cupang yang terbaik. Teman-teman bisa cari di sekitar teman-teman makanan ikan cupang tersebut. Ya, yang pertama adalah jentik nyamuk. Ini adalah saran dari saya yang pertama buat teman-teman, usahakan pakainya jentik nyamuk kalau ada. Kalau misalnya nggak ada, baru opsi yang kedua adalah kutu air. Kutu air nggak ada, teman-teman bisa pakai cacing sutra. Cacing sutra nggak ada, teman-teman bisa pakai bloodworm atau cacing darah. Dan opsi yang terakhir, kalau misalnya empat-empat ini nggak ada, teman-teman bisa pakai pelet Tokugawa Mem Prime. Itu adalah opsi kalau misalnya musim hujan atau mungkin susah pakan. Pelet tersebut bisa menjadi andalan buat teman-teman. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sekitar teman-teman juga adanya apa. Usahakan ya kalau bisa cari pakannya itu yang gratis ya, agar biaya kos yang teman-teman keluarkan untuk beternak ikan cupang, kemudian memelihara ikan cupang itu kosnya nggak terlalu mahal. Syukur-syukur bisa gratis sehingga tidak ada kos untuk biaya pakan. Demikian ya teman-teman ya, mudah-mudahan saja bermanfaat. Jangan lupa untuk follow ya Instagram saya @cupangpurwokerto atau Facebook saya Aris Cupang. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.